Oke, Assalamualaikum. Masih seputar Timnas Indonesia. Kali ini gue nggak panjang kontennya karena gue cuma mau ngebahas kemungkinan line up Timnas Indonesia dengan kondisi tim yang sekarang ada. Dan juga ada beberapa keuntungan sebenarnya buat Timnas Indonesia dengan kondisi yang dialami oleh Vietnam. Di lain sisi kita punya keburukan, di lain sisi juga di Vietnamnya juga ada sesuatu yang mereka permasalahkan juga gitu. Jadi gue mau langsung aja. Tapi sebelumnya, terima kasih gue mau sama kalian karena di video sebelumnya gue minta like. Kalian like juga lumayan banyak dan video gue alhamdulillah berhasil mencapai target gue. Kali ini juga sama, gue minta like juga sama kalian. Jadi yang nonton kalian like video ini dan follow Instagram gue. Instagram gue Ilan Alkatiri. Nanti kalau untuk gampangnya gue taruh di deskripsi. Lo follow ke sana Instagram gue karena gue update banget di situ tentang berita-berita Timnas Indonesia. Video-video pendeknya juga gue upload di sana. Jadi pastikanlah kalian follow Instagram gue yang Ilan Alkatiri. Oke. Ini adalah kabar baik yang pertama, yang ini cukup menggembirakan bahwa Tom Haye dan Ragnar Ortmangun itu dipastikan bisa tampil di Vietnam untuk leg kedua ini. Dipastikannya oleh siapa? Banyak dari pihak PSSI yang mengabarkan itu. Yang pertama, Coach Novarianto juga ditanya, dia bilang iya, mereka bisa main. Terus ada Pak Sumarji, ditanya juga kemungkinan dia bisa main dan sudah rampung untuk proses perpindahan federasinya. Pak Erick Thohir juga bilang bahwa sepertinya proses ini bisa cepat gitu dan alhamdulillah hari ini sudah keluar kabar kalau kedua pemain ini bisa tampil. Selain ada Ragnar Ortmangun dan Tom Haye, STY juga masih khawatir dengan kondisi timnya karena ada 5 atau pemain yang di timnas Indonesia yang sebenarnya mereka ada yang cedera, ada yang sakit juga. Nah, itu mengkhawatirkan. Ada kayak Ivar Jenner, kayak Sandy Walsh, ini pemain-pemain diaspora yang kita butuhkan. Jakob juga kita sangat butuhkan. Tapi sepertinya mereka sulit untuk bisa bermain gitu. Kayaknya kalau Sandy Walsh sudah fix nggak akan main. Tapi kalau kayak Ivar Jenner, Jakob kemungkinan masih mereka. Nanti gue akan bahas di susunan line up-nya. Oke, jadi tambahannya siapa aja? Ada Hernando Ari berangkat juga. Jadi waktu itu timnas di hari Sabtu, hari apa ya? Jumat atau Sabtu berangkat. Jam 10 pagi, Hernando Ari jam 2 siangnya berangkat. Begitupun hari ini. Hari ini Ferrari dan Irianto juga jam 2 siang. Gue lagi bikin sekarang tepat jam 2 siang juga. Enggak, jam 1 gue bikin video ini. Hernando Ari dan Irianto akan berangkat jam 2 siang menurut informasinya. Oke? Jadi ada tambahan amunisi. Walaupun kita kehilangan, tapi kita ada tambahan amunisi. Ya, kalau dari segi kualitas memang Sandy Walsh yang nggak bisa dibandingkan dengan si Ferrari. Masih jauh, masih bagus Sandy Walsh. Terus kayak Ivar Jenner, mungkin Irianto yang mengisi kekosongan di line up-nya, bukan di posisinya tapi di line up-nya, ya bagi gue levelnya belum setara. Dan gue masih berharap kalau orang-orang ini masih bisa pada main. Karena seperti gue bilang di video sebelumnya, kalau atlet ini pemulihannya tuh lebih cepat daripada kita orang yang jarang olahraga rutin seperti mereka. Kalau mereka yang rutin olahraga, walaupun demam, 1-2 hari pemulihannya itu cepat banget untuk mereka. Tentu itu bisa bagus untuk timnas Indonesia. Oke? Gue mau coba, nanti gue akan ngebahas tentang kondisi si Vietnamnya, tapi gue sekarang mau iseng-iseng aja tentang line up yang akan dipasang versi gue, dan ini juga sedikit harapan dari gue. Yang pasti kiper Adi Satrio, nggak tahu kalau Hernando Ari masuk, mungkin Hernando yang akan dipasang, tapi Hernando juga belum sembuh 100% karena masih cedera bahunya, dan pihak Persebaya pun nggak berharap kalau mereka timnas ini maksud gue memainkan si Hernando Ari. Jadi kemungkinan besar masih Adi Satrio. Tapi Adi Satrio juga di catatan pertandingan kemarin nggak oke-oke amat. Toh dia cuman satu kali ada penangkapan bola yang itu juga lepas dari tangannya, itu bisa bahaya buat tim Indonesia. Serangannya pun nggak banyak, mentok di Jay Itzes, jadi belum sampai ke si Adi Satrio. Belum teruji. Nah, kalau Hernando Ari udah sering banget dia di timnas, jadi udah lebih. Jadi gini, jago atau enggaknya kiper itu ketika lu lagi nonton, lu merasa tenang atau enggak gitu. Kalau misalkan si Adi Satrio yang kiper, tenang nggak lu di belakang misalkan nonton pas kita keserang? Tapi kalau Hernando yang kiper, lu tenang apa enggak? Nah, itu perbandingan menurut gue kalau ini kiper bagus atau enggak. Hernando Ari bagus banget, cuman dari postur kayaknya nggak bisa untuk di level yang setinggi ini gitu. Jadi agak heran, makanya kita butuh Martin Paes atau Cyrus Margono lah. Kita butuh banget itu, kita butuh banget. Di kiper kita butuh, di striker murni striker kita butuh. Tapi kayaknya memang mau ada tambahan lagi pemain diaspora, udah ada kisi-kisinya. Sepertinya akan ada tambahan yang gabung ke timnas Indonesia untuk mengisi posisi striker.
Karena Oratmangun pun bukan striker murni dia. Dia sama kayak Rafael Strike posisinya. Oke? Ini dia line up-nya yang tadi kiper. Feeling gue masih Adi Satrio yang main. Kemungkinan masih dia yang main. Terus ada back. Di back ini kalau misalkan si Justin Hubner masih demam, karena gue ngeliat di story-nya dia pakai ada demam gitu. Ada emot demam tuh. Ya gue kaget juga pas ngeliat. Ya kalau misalkan dia nggak main, berarti ada Ferrari, ada Rizky Ridho, ada Jay Itzes. Oke lah, masih aman selama Jay Itzes di tengah, Ridho di sebelah kanannya, Ferrari di sebelah kirinya. Kalau ngikutin instruksi Jay Itzes, gue rasa masih aman belakang. Karena Ferrari dan Ridho ini keduanya juga hebat-hebat juga gitu. Oke? Terus ada Asnawi, Sandy Walsh nggak bisa tentunya karena tadi masuk ke list cedera. List demam maksud gue, jadi nggak bisa main. Asnawi, alhamdulillah akumulasinya selesai, dia bisa main. Kebantu banget kita dengan Asnawi. Asnawi juga bisa bantu ke belakang untuk defend. Di kiri, agak-agak sedikit bingung gue antara Nathan atau Pratama Arhan. Kalau Pratama Arhan, mainnya bagus banget kemarin. Dan dia berhasil menciptakan peluang untuk mencetak gol. Ada melewati 1-2 pemain yang keren banget menurut gue. Nathan belum kelihatan. Tapi kalau untuk kualitas, gue yakin Nathan di atas si Pratama Arhan. Cuman untuk kesempatan kali ini, menurut gue Nathan belum bisa adaptasi, maksud gue belum cukup adaptasi untuk bermain saat ini di posisi yang sangat-sangat kita penting banget gitu. Jadi gue lebih milih Pratama Arhan yang main di sisi kiri. Oke? Tengahnya, ini keren banget. Seandainya Ivar Jenner bisa main, Ivar Jenner juga demam juga lagi. Itu ada Tom Haye di sana dan Ivar Jenner. Ini dahsyat luar biasa. Seandainya si Ivar Jenner bisa main. Gue berharap. Gue nggak mau menaruh orang lain di posisi ini karena gue masih berharap kalau si Ivar Jenner ini bisa main. Mudah-mudahan dia bisa main. Tom Haye dan Ivar Jenner di sentral, di tengah, pengatur serangan, mengalirkan bola dari belakang ke depan. Gila, itu bakalan... Gue nggak sabar pengen lihat gerakan-gerakan dari Tom Haye. Keren banget pasti. Oke, gue lanjutin. Ada Marcelino, Oratmangun di depan, sama Sananta. Tadinya gue mau taruh Yakob di kanan, karena Yakob juga sakit juga ternyata dia. Jadi bingung, harusnya Yakob, Marcelino di kiri, Oratmangun paksakan untuk jadi striker tunggal. Karena daripada Marcelino yang jadi striker ujung tombak, ya gue lebih prefer Oratmangun. Kenapa? Karena Oratmangun ini supply bolanya akan sangat cukup dari tengah, karena ada Tom Haye di situ. Kalau Marcelino mungkin finishingnya sama Oratmangun nggak tahu gue, karena Oratmangun juga bukan posisi yang harusnya di situ dia. Tapi mungkin ada banyak perubahan dan gue masih berharap Jenner bisa sembuh atau dia demamnya yang nggak seberapa gitu. Tapi di ujung tombaknya rasanya harusnya itu Oratmangun yang ada di ujung tombak, Marcelino di kiri, harusnya ada si Yakob Sayuri di kanan. Tapi kalau misalkan Yakob nggak ada di kanan, ya berarti Sananta yang main jadi striker tunggalnya gitu di ujung tombaknya. Oke? Itu untuk line up. Gue lewat sekarang untuk keuntungan timnas Indonesia dengan kondisi yang dialami Vietnam sekarang. Vietnam ini lagi nggak baik-baik saja juga. Pelatihnya lagi penuh desakan untuk dipecat. Terus untuk antusias penontonnya juga lagi kurang banget di sana. Lagi tiket dan dijual sekian puluh ribu, nggak laku. Cuman dari informasi kemarin itu baru laku sekitar 14 ribuan. Jadi sangat mengkhawatirkan kondisi mereka. Terus ya dan banyak supporter di Vietnam itu yang membandingkan pelatih sekarang dengan pelatih yang sebelumnya, itu membuat hubungan antara pemain dan pelatih itu kurang harmonis, dan itu sangat amat bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk ya mengambil posisi ini, mencuri kemenangan di kandangnya. Mudah-mudahan aja. Oke. Yang terakhir apa ini? Catatan gue, Hoki Caraka, Witan Egy, ya ini adalah nama-nama pemain yang mungkin harus dicadangkan dulu. Egy memang ngegolin, tapi kalau lu nonton secara keseluruhan kan lu nggak bisa gini, nonton bola itu nggak cuma yang ngegolin tiba-tiba bagus gitu. Bisa jadi aja ada pemain yang dia bunuh diri 5, terus dia ngegolin 1, kan nggak jadi jago juga. Nah, Egy Maulana Fikri ini gue lihat, Witan terutama, kontribusinya oke lah, tapi kurang dirasa. Egy juga kayak gitu, beruntung aja dia ngegolin, jadi termaafkan.
Kalau ada Orat Mangun ya lu lah, lu bisa memilih, jangan bilang gue yang sok tahu lo, masa ya lu pilih coba, lu bandingin antara Egy dan Orat Mangun, terus, ada Witan yang harusnya di kiri, ada Marcelino, lu bandingin, terus ada Hoki Caraka juga di situ. Ya lu bandingin aja, nggak perlu dari gue, dari lu aja. Jadi gue nggak mau ngomong. Ketiga orang ini menurut gue pantas untuk dicadangkan dan dimainin, yang tadi gue udah sebutin di line up. Nah menurut kalian, ketiga orang ini pantas dicadangkan atau dia memang harus menggantikan posisi Orat Mangun dan Witan gitu antara si Egy dan Orat Mangun dan si Marcelino antara Egy dan Witan. Menurut kalian kayak gimana? Coba komen di bawah. Oke, singkat aja. Itu konten kali ini. Dan mudah-mudahan di pertandingan lawan Vietnam kita bisa memenangkan pertandingan. Karena kalau kita lolos grup, kita pasti masuk ke Piala Asia dan kemungkinan kita masuk ke fase berikutnya itu terbuka lebar karena kita akan melawan Filipina kalau nggak salah, yaitu akan lebih mudah dibanding kita melawan Vietnam mudah-mudahan. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.